Prof, kita pengen tanya, kenapa kalau kita melihat putusan MK ini sebenarnya kan menguntungkan banyak partai politik ya, Prof ya? Karena bisa Ya. kesempatan mereka untuk mencalonkan jagoannya di pilkada itu bisa lebih terbuka lebar gitu. Bahkan partai nggak perlu 20% kursi di DPRD, cukup 7,5% bahkan kalau yang di Jakarta. Kenapa DPR harus ngotot merevisi undang-undang pilkada, Prof? Pertanyaannya. Iya, ini menarik ini. Ini turbulence yang sangat menarik atau roller coaster tepatnya ya. Kita ini diombang-ambingkan oleh dua lembaga besar dalam demokrasi yang sebetulnya secara substansial saling bertikai ini. Ini Hmm. membuktikan bahwa ada ketidaksinambungan di dalam memahami trias politika dan jangan-jangan demokrasi itu sendiri. Sehingga langkah yang diambil oleh DPR itu bertabrakan secara prinsipil terhadap semangat trias politika itu. Nah, ini juga semakin membuktikan bahwa apa yang terjadi di Indonesia hari ini adalah elitis demokrasi. Jadi kalau ada yang mau bikin skripsi tentang elitis demokrasi atau demokrasi yang elitis, ini datanya udah banyak banget. Sampai hari ini datanya semakin banyak. Jadi bukan terang benderang lagi buktinya, tapi sudah silau sekali, gitu ya. Karena terlalu banyak hal yang betul-betul diperlihatkan di depan mata dengan sangat telanjang, pelanggaran-pelanggaran baik dari sisi konstitusi maupun dari sisi spirit demokrasi itu. Dan ini membuktikan bahwa ada pembusukan pemahaman demokrasi yang secara berkala itu dilakukan dan itu dibiarkan oleh so-called political elites di Indonesia. Mulai dari jajaran eksekutifnya maupun legislatifnya. Sehingga sebetulnya saya curiga jangan-jangan mereka ini produk demokrasi yang gagal. Karena menghasilkan satu pola pikir, pola perilaku yang memang anti demokrasi. Kalau demokrasi itu adalah menyalurkan aspirasi rakyat, memberikan kesempatan rakyat untuk bisa mendapatkan yang terbaik dari pilihan-pilihan yang banyak dan terbaik, ini merupakan antitesis dari semangat itu, dari semangat demokrasi. Oleh karena itu memang jangan-jangan perilaku DPR itu adalah pembuktian sekali lagi bahwa demokrasi kita hanya papan nama saja. Secara substansial, mereka lebih mementingkan dirinya, lebih mementingkan kelompoknya, untuk makin membuat kartelisasi politik di Indonesia semakin masif, bekerja sama dengan para oligark untuk kepentingan sesaat, bukan bukan membangun pendidikan politik yang baik dan peradaban politik demokrasi yang baik bagi seluruh rakyat. Negara ini kan dibangun dengan spirit kedaulatan rakyat, daulat rakyat, artinya spirit demokrasi, bukan spirit oligarki. Tapi yang dipertontonkan oleh para politisi pada hari ini sangat bertolak belakang dengan apa yang ingin diwariskan oleh para pendiri bangsa. Ini betul-betul setback dan menurut saya memalukan. Ini menunjukkan parpol sedang apa sih, Prof? Gitu sebenarnya Ya, sebenarnya parpol ini secara teori sedang membunuh dirinya sendiri. Karena dampak dari masih berlanjutnya presidensial threshold itu adalah matinya kaderisasi. Karena buat apa kaderisasi partai dilakukan kalau toh akhirnya memilih kandidat partai lain? Ini kan juga aneh. Jadi itu yang saya heran juga, apakah itu tidak disadari? Atau memang ini satu bukti bahwa kita bikin partai hanya untuk mengusung 1-2 orang untuk berkuasa saja. Jadi matinya kaderisasi partai, kemudian menguatnya politik uang yang merugikan partai juga karena akan semakin mahal. Pendidikan politik rakyat yang harusnya diemban oleh partai politik terbengkalai. Kemudian makin menguatnya oligarki karena politik semakin mahal, yang ujungnya sebetulnya menghancurkan idealisme partai itu sendiri. Apakah partai-partai itu tidak peduli dengan itu semua? Saya terus terang sebagai orang yang mempelajari partai politik, ini tanda tanya besar terhadap partai politik kita. Dan saya agak malu ini kalau berdialog dengan
ilmuwan-ilmuwan politik di luar ya, karena ternyata negara saya begini amat gitu situasinya. Prof, ini kan beberapa partai politik kan sebenarnya juga beberapa waktu lalu juga mereka sempat mengajukan judicial review untuk merevisi aturan supaya lebih longgar gitu. Ketika mereka justru ketika aturan itu sudah direvisi menjadi lebih longgar, tetapi mereka justru merevisi aturan yang ada supaya tetap seperti yang berlaku seperti sekarang. Apakah ada situasi bahwa mereka sedang tersandra secara politik? Saya kira itu kalimat yang wajar disampaikan pada partai politik, tapi intinya tidak ada independensi dari partai politik kita, jadi tidak ada otonomi. Sementara otonomi itu secara teori merupakan salah satu indikasi sebuah partai itu modern atau tidak, atau bahasa teorinya terlembaga atau institutionalized atau tidak. Itu kemandirian itu penting. Nah, saat ini memang investor politik bagi partai-partai politik itu demikian besar, mulai dari pusat kekuasaan itu sendiri yang bermain di dalamnya, para oligark yang bermain di dalamnya, ya semuanya bersatu yang menyebabkan partai ini seolah-olah terjerat dengan kepentingan yang lebih besar. Sementara juga ideologisasi dari masa ke masa itu tidak dikuatkan, sehingga yang muncul adalah pragmatisme. Siapa yang bisa mengantarkan pada kekuasaan yang lebih besar, siapa yang bisa memberikan keuntungan finansial dan ekonomi yang lebih besar, itu menjadi kiblatnya. Jadi kata tersandra atau tidak otonom itulah sebetulnya salah satu kunci yang menyebabkan kualitas DPR kita seperti hari ini, begitu.